Mungkin saya banyak berbicara tentang pengalaman lah. Arti pengalaman, saya merasakan ya pengalaman saya dalam mencapai guru besar, ya biasa-biasa saja, ya, lancar-lancar saja. Kemudian ini mungkin yang akan kita berbagi pengalaman saja ya. Kalau dikatakan strategi, saya yakinlah kita semuanya dosen tentu memiliki strategi masing-masing ya. Oke, ada 4 hal mungkin yang akan kita diskusikan hari ini para kawan-kawan semuanya ya. Yang pertama, saya punya simulasi dan juga sudah banyak dibuktikan. Baik saya sendiri ataupun teman-teman yang kita support gitu. Artinya saya membuat temanya itu subtemanya 5 langkah dosen master nih. Artinya master maksudnya adalah hari ini dia baru tamat S2 belum jadi dosen. Kemudian menjadi dosen itu sebetulnya 10 tahun bisa guru besar. Saya ulangi ya. Ada teman-teman di grup ini yang baru jadi dosen semester ini, baru tamat kuliah S2 jadi dosen. Sebetulnya 10 tahun ke depan bisa jadi profesor. Kalau saya dulu mulai jadi dosen itu tahun 93. Tetapi saya kuliah baru tahun 2010. S3 maksudnya. Selesai 2010. 2011 saya sudah profesor. Artinya saya butuh 18 tahun untuk jadi profesor. Padahal setelah saya hitung-hitung, setelah saya buat kalkulasi dengan baik dan juga dipraktekkan, 10 tahun kawan-kawan yang S2 hari ini bisa menjadi profesor. Ini ada simulasinya dan sudah dibuktikan. Kemudian yang kedua, nanti ada kita diskusi 3 langkah doktor. Maksudnya begini, hari ini ada teman-teman yang baru tamat doktor jadi dosen. Jadi 0 tahun. Kalau yang pertama tadi misalnya jadi dosennya itu sudah lama, tentu bisa lebih cepat dari 10 tahun. Atau sebaliknya, hari ini ada doktor, dosen, tapi jadi dosennya sudah lama. Doktornya itu udah lektor kepala, itu lebih cepat. Jadi asumsi saya dalam simulasi ini, ada seorang doktor baru tamat semester ini jadi dosen, insya Allah 6 tahun ke depan sudah bisa profesor. Benar, tadi Prof. Agus juga ngomong kan, bahwa regulasi sekarang tuh lebih menguntungkan dosen sebetulnya dibandingkan saya dulu menjadi dosen dari awal. Saya jadi dosen mulai 93. Namun ada kawan-kawan yang bilang, wah ini sangat sulit jadi profesor sekarang karena harus masuk Scopus. Sebetulnya tidak benar. Justru regulasi sekarang itu membuka pintu seluas-luasnya untuk jadi profesor atau lektor kepala. Gitu juga. Lebih mudah sebetulnya. Saya menilai regulasi sekarang itu lebih mudah dicapai dibandingkan dulu. Misalnya begini, waktu saya jadi dosen dulu sebelum tahun aturan yang baru ini keluar, dosen itu hanya boleh publikasi 2 artikel saja per semester. Tidak boleh lebih. Tetapi hari ini tidak terbatas, mau 10 artikel pun per semester boleh bagi dosen. Ini namanya menguntungkan dosen gitu. Tadi juga disangka Prof. Agus kan regulasinya. Oke, yang ketiga nanti ada loncat jabatan. Ya, apa itu loncat jabatan? Misalnya kawan-kawan lektor, tapi sudah doktor, mau ke guru besar boleh. Tidak perlu lagi ke lektor kepala, guru besar. Dan yang terakhir ada syarat khusus guru besar. Nah tadi ada Ibu Sri menanyakan izin belajar segala macam. Sebetulnya tidak tertera memang di syarat khusus guru besar itu hanya kebijakan internal saja ya. Jadi tadi ada juga Bapak apa tadi yang nanya tadi yang dari apa ya, udah lama doktornya tapi karena mungkin syarat guru besarnya yang belum terpenuhi. Nanti kita diskusikan. Oke, langsung yang pertama ya, biar lebih fokus. Jadi apapun yang akan saya sampaikan berdasarkan aturan ini. Jadi aturan pedoman operasional itu saya melihat inilah aturan yang terakhir. Walaupun ada surat edaran ya, yang lain yang mendukung seperti syarat khusus guru besar tadi. Nah ini mungkin kita review sedikit lah ya. Tadi juga mungkin sudah disampaikan oleh Prof. Agus. Jadi gini, kalau Anda sekarang hari ini baru tamat jadi dosen, tadi Ibu Rila, kita mulai dari SN ahli deh, oke. Kalau Anda baru tamat S2 hari ini, kemudian ingin mengurus fungsional asisten ahli. Nah, tolong perhatikan persentase unsur utamanya. Unsur utama itu tridharma perguruan tinggi. Itu 90% ya. Jadi, untuk pendidikan 55%, artinya paling kecil 55%. Penelitian paling kecil 25%. Dulu aturan yang lama, penelitian itu nggak paling kecil dulu. Paling cukup dulu itu lebih kecil dari ini gitu. Ini agak berat memang.
Kalau aturan yang lama, untuk asisten ahli itu 1 jurnal cukup sebenarnya. Tapi yang sekarang 25% dari 150, ya hitung saja berapa. Jadi kalau 25% kali 150, berapa itu? Berarti 35 poin yang harus kita peroleh. Minimal. Artinya kalau Anda sedang S2 hari ini, sudah tamat, untuk bisa asisten ahli harus punya artikel. Harus ada laporan riset minimal 25% dari KUM. Dan asisten ahli tentu KUM-nya tidak penuh ya, masih dikali 75% kan. Nah kalau pengabdi masyarakat, ya 1 cukup. Karena maksimum itu ya, paling kecil atau sama 10%. Jadi yang harus banyak itu adalah unsur A dan unsur B. Nah, berikutnya lektor juga seperti itu. Jadi kita lihat ke bawah, kalau kita lihat ke bawah ini ya, persentase dari penelitian itu semakin naik. Untuk guru besar itu 45%. Justru pendidikan dan pengajarnya semakin ke atas, semakin guru besar, makin sedikit. Jadi misalnya Anda ingin guru besar 850, minimal 45% dari unsur B-nya. Apa itu unsur B? Penelitian dan publikasi ilmiah. Nah kalau dulu tidak, aturan yang lama sini 25. Aturan yang lama itu semuanya 25 semuanya. Sekarang tidak. Jadi persentasenya semakin senior dosen itu semakin sedikit dibutuhkan pengajaran, tapi risetnya harus semakin banyak. Kalau untuk pengabdi masyarakat sama aja. Cukup 1 saja cukup. Jadi misalnya Bapak udah ngajar, udah jadi dosen 5 tahun, 1 poin aja untuk pengabdi masyarakat udah cukup. Kalau penunjang ya juga boleh ada, minimal juga 1. Pastilah ya kita jadi panitia, kita ikut seminar seperti ini, itu bisa jadi penunjang. Gitu. Jadi yang banyak kendala kawan-kawan ya dari pengalaman kawan-kawan itu, kendala untuk jadi fungsional baik untuk lektor kepala atau untuk guru besar, sebetulnya di penelitian ini saja, di publikasi ilmiah. Kalau unsur A saya yakin semuanya sudah lebih semuanya. Pengabdi masyarakat juga saya yakin semuanya sudah cukup. Di B inilah kendala dari dulu. Cuman peluangnya lebih besar sekarang. Karena tadi saya katakan, kalau dulu hanya boleh 2 artikel per semester, aturan yang baru tidak. Ya, boleh lebih dari 2 atau tidak terbatas. Oke, ini hal yang umum ya berdasarkan aturan yang baru. Nah, sekarang kita masuk saja ke tahap pertama. Ini jadi gini. Jadi, tadi saya katakan 5 langkah. 5 langkah itu seperti yang merah itu. Langkah pertama, sekarang asisten ahli 150. Kalau yang lama boleh asisten ahli 100 kan. Sekarang nggak lagi. Langsung asisten ahli 150. Langkah keduanya ke lektor 300. Langkah ketiga aja 5,5. Keempatnya guru besar cukup. Jadi hanya 4 step sebetulnya. Ya, coba lihat itu. Untuk asisten ahli ke lektor itu hanya 150. 150 itu dari hitung-hitung saya 2 semester cukup sebetulnya. Mengajar 12 SKS, 2 semester 24. Buat buku 1 berapa? 40 poinnya. Buat modul, menguji, membimbing udah cukup. Nah, tinggal lagi publikasinya buat 4 aja artikel per semester. Itu bisa keburu. Dari AA 150 menjadi lektor 300. Bisa dilakukan 2 tahun. Sehingga nanti kalau kita lihat simulasinya, step 1 sampai 850 ini, itu bisa dalam waktu 10 tahun. Kalau kita konsisten, kalau kita fokus, kalau kita memang cerdas dalam menyikapi. Ini sudah ada dibuktikan. Kalau saya dulu, jujur saja ya, saya 5 tahun pertama Pak, itu tidak ngurus fungsional. Nggak tahu caranya bagaimana fungsional itu. 5 tahun jadi dosen belum dapat asisten ahli. Waktu itu saya di Padang. Tetapi setelah saya paham fungsional itu, setiap 2 tahun saya tidak pernah loncat jabatan. Jadi setiap 2 tahun, 1 tahun pun saya pernah naik jabatan. Nah, saya PNS ya, jadi PNS itu memang tidak boleh loncat jabatan. Jadi saya lakukan 150, 200, 300, begitu semuanya. Jadi saya ikuti step ini semuanya. Padahal bisa 5 langkah saja. Kalau saya bukan 5 langkah. Saya 8 langkah, bahkan mungkin 9 langkah. Nanti saya akan lihatkan histori ya jenjang karir saya nanti. Makanya di awal saya katakan mungkin kita lebih banyak berbagi pengalaman saya nih dalam mengurus JFA atau Japung. Oke, langsung. Kita yang pertama ya. Ini saya lihat. Oke. Jadi sebenarnya kalau Anda hari ini menjadi dosen baru, 1 tahun atau 1 semester saja sudah cukup untuk mengurus asisten ahli itu. Ya.
Terus asisten ahli ke lektor cukup 1 tahun atau 2 semester. Dari sudah itu stop ya, ingat lektor kepala nggak boleh lagi S2 sekarang kan. Terus anak kuliah 3 tahun, doktor 6 semester. Setelah itu nanti lektor kepalanya bisa 3 tahun atau 6 semester. Karena ada aturan juga ya, tapi ini juga nggak tertulis bahwa kalau setelah sekolah itu 3 tahun setelah doktor baru boleh ngajuin fungsional. Kan ada isu seperti itu, tapi saya juga dalam aturan yang tadi saya lihat tidak ada tertera seperti itu. Ya. Nah, setelah itu setelah 3 tahun kuliah, Anda bisa setelah 3 tahun kuliah, Anda bisa langsung ke lektor kepala atau loncat jabatan ke guru besar. Nah, tapi dalam simulasi yang AIRI yang 5 langkah ini tidak. 3 tahun kuliah, setelah itu baru Anda 3 tahun lagi atau 6 semester jadi lektor kepala. Setelah itu, setelah lektor kepala, ngajar lagi 2 tahun, 4 semester, langsung guru besar. Ini ada simulasinya, ini ada perhitungannya. Nanti setelah perhitungan detailnya, bisa Pak Sularso yang menjelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu pingin file Excel-nya, perhitungan dari apa yang saya sampaikan itu ada. Dan saya sudah membuktikan ini. Alhamdulillah ada teman-teman yang kita support, dan juga mahasiswa saya misalnya udah jadi profesor sudah banyak. Ya. Jadi ini pengalaman empirik saya dalam pribadi dan juga implementasi dengan yang saya review, yang saya bimbing, ya karena ada mahasiswa saya udah jadi profesor gitu, ya jadi ini bukan sekedar estimasi, ini sudah pengalaman, fakta yang telah pernah dibuktikan. Oke, nah mungkin ini tidak perlu saya jelaskan secara detail lagi ya, karena sudah cukup lah dari sini kan udah paham lah ya, detailnya itu ada sebetulnya. Ya, nah detail itu ada nih. Langkah pertama ini, selesai nggak usah lah, cukup Pak Sularso nanti. Ini ada perhitungan pembuktian dari ini tadi sudah ada. Ini langkah pertamanya. Ya kan S1 itu 100 hukumnya, S2 itu kan 50. Jurnal minimal Anda memiliki mengajar 1 mata kuliah saja cukup 3 SKS. Jurnal minimal 2 atau 3 artikel udah jadi asisten ahli 150. Itu maksudnya. Nanti Pak Sularso. Langkah kedua itu AA ke lektor, cukup dalam waktu 2 semester. Ini ada hitung-hitungnya. Dan saya mungkin nggak perlu jelasin detailnya ya. Tapi ada yang tertarik nanti boleh ya kontak saya secara langsung boleh nanti. Boleh minta WA saya ke panitia kalau memang tertarik ingin membuktikan ini. Kalau saya jelaskan ini angka-angka ini kan terlalu lama kita ya. Namun ini sebagai gambaran simulasi yang saya berikan ini sudah dibuktikan, sudah diperhitungkan dengan baik. Artinya bisa AA ke lektor itu 2 semester. Nah, kalau ada yang ragu, nanti ada waktu boleh kita diskusikan. Saya nggak mungkin jelaskan secara detail ini. Langkah ketiga tentu Anda, ini khusus untuk kawan-kawan yang masih S2 ya. Setelah Anda lektor sekolah dong. Karena hari ini nggak boleh lagi lektor kepala itu S2. Kalau saya dulu, saya sudah lektor kepala masih S2. Setelah lektor kepala baru kuliah di UNPAD. Jadi kuliah 3 tahun itu step ketiga. Setelah itu, Anda aktif lagi 3 tahun, karena memang ada isu harus 3 tahun. Padahal kalau berdasarkan KUM, 2 tahun pun bisa ini sebenarnya. Setelah 3 tahun kuliah, Anda langsung lektor kepala 5,5 loh. Ini bukan lektor kepala 400. Bisa langsung lektor kepala 5,5. Nah, saya tidak perlu jelaskan detailnya, Anda bisa lihat di sini. Ya. Langkah keempatnya, Anda guru besar. Langkah kelima. Nah, ini langkah kelimanya, kita udah guru besar. Cukup dalam waktu 4 semester. Artinya dari KUM 5,5 menuju lektor guru besar 850 cukup 4 semester. Dengan catatan minimal 4 jurnal per semester. Dengan catatan minimal ada membuat 1 buku. Buku itu 40 poinnya. Karena buku itu termasuk unsur A ya. Jadi untuk memperbanyak unsur A, jangan mengandalkan mengajar. Mengajar itu hanya boleh 12 SKS. Tapi kalau Anda bisa buat buku, itu 40 poin. Halo, Pak Sularso? Ya. Jelas, saudara saya? Soal kedengaran ya? Dengar, Bro. Oke ya, saya tidak akan detail menceritakan KUM ini, nanti Pak Sularso yang menjelaskan. Jadi terbukti ya, bahwa 5 langkah untuk jadi profesor itu bisa kita realisasikan cukup dalam waktu 10 tahun.